Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neva Hairunisa Rizkiana dari Ilmu Komunikasi 2019. Di sini aku mau sharing nih teori tentang dasar-dasar logika. Nah, siapa tahu teori ini bisa membantu kalian di UTS nanti. Kalau gitu langsung aja ya, hayu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu logikanya dulu nih. Apa sih itu logika? Jadi, logika itu adalah ilmu berkata benar atau berpikir benar. Apa sih itu maksudnya? Kalau saya sih biasanya pakai kata kunci kayak gini nih. Nah, jadi logika itu mengajarkan kita bagaimana caranya kita berpikir secara teratur, secara sejalan, maka kita akan menemukan kebenaran. Itu maksudnya dasar-dasar logika. Nah, langsung kita ke bab-babnya aja ya. Kalau gitu, yang bab pertama adalah konkret dan abstrak. Apa sih perbedaan konkret dan abstrak itu? Pertama kita akan bahas dulu tentang konkret. Konkret itu adalah sebuah konsep yang menunjukkan kepada benda. Kalau abstrak itu sebuah konsep yang menunjukkan kepada sifat. Itu adalah kata kuncinya. Konkret itu benda, sedangkan abstrak itu sifat. Nah, sekarang kita bedain dengan kalimat. Kayak contohnya kalimat di buku dasar-dasar logika ya. Misalkan kayak ini. Nah, kita lihat kata-kata pertama, contohnya abstrak nih. Nah, ini ada kata kebaikan dan di kalimat yang konkret juga ada kata kebaikan, cuman berbeda. Kalau misalkan yang abstrak itu kebaikan adalah perbuatan yang diharapkan. Kalau misalkan konkret, kebaikan Tuhan kemarin tidak terlupakan. Nah, kan ini sama-sama kebaikan, kok bisa beda sih? Yang satu abstrak sedangkan yang satu lagi konkret. Perbedaannya itu di sini. Karena tadi kata kuncinya abstrak adalah sifat, kita lihat bahwa kebaikan di yang abstrak ini tuh menunjukkan kepada sifat nih, perbuatan, berarti kesifat kan. Nah, maka dari itu kalimat yang ini itu makanya disebutnya abstrak. Sedangkan kalimat yang kedua ini kebaikan Tuhan. Tuhan ini adalah sebuah objek atau bendanya. Maka dari itu ini disebutnya konkret kayak gitu. Kayak contoh kata lagi deh, misalkan orang Jawa. Kalau misalkan kita menyebutkan orang Jawa adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu disebutnya konkret. Kenapa? Karena Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu ke benda. Tapi kalau misalkan kita sebut orang Jawa adalah ramah, pemalu misalkan, nah itu tuh disebutnya abstrak karena ke sifat kayak gitu. Itu materi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini adalah kegiatan akal budi tingkat. Jadi di akal budi tingkat ini itu ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama namanya apresensi sederhana ya, dan tingkat kedua adalah keputusan, dan tingkat ketiga adalah penalaran. Kita tulisnya gini aja ya. Nah, ini pendekatan. Di tingkat pertama, ini kan namanya apresensi sederhana. Kira-kira ngapain aja sih di tingkat pertama ini akal budi? Disinilah kita keluar namanya ide atau gagasan. Nah, gagasan ide ini tuh dari mana sih? Gagasan dan ide ini tuh dari panca indera kita. Kayak contohnya kita keluar nih, observasi, tiba-tiba kita nemuin sesuatu dari melihat, atau dari mendengar. Nah, ini tuh awalnya dari sini, dari apresensi sederhana gitu, atau disebutnya konsep. Nah, lanjut ke tingkat kedua. Kalau tingkat kedua kan namanya itu keputusan. Maka dari itu di sini ngapain aja akal budi kita, yaitu menghubungkan 2 konsep di sini itu menjadi satu dan terjadinya sebuah penilaian, ya. Penilaian. Nah, kayak gitu. Atau ini tuh disebutnya proposisi. Jadi, di sini itu misalkan di yang pertama nih, di apresensi sederhana ini kita ngelihat nih, misalkan ada aku, ada Neva, dan Telkom. Lalu kita gabungkan di yang kedua. Jadi
NEVA adalah mahasiswa Telkom University. Kita menggabungkan dua konsep yaitu NEVA dan Telkom. Nah, lalu kita juga kasih penilaian apakah benar NEVA itu adalah mahasiswi Telkom University. Ternyata misalkan benar nih. Kalau misalkan benar, berarti lanjut ke langsung ketiga. Di ketiga ini baru yang namanya kesimpulan gitu atau penalaran, argumen gitu. Jadi disinilah terciptanya sebuah kesimpulan. Kayak gitu kalau tentang kegiatan akal budi tingkat seperti itu. Kalau gitu kita langsung aja ke materi selanjutnya ya. Itu definisi. Definisi itu dibagi menjadi dua. Ada definisi real dan definisi nominal. Kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama kita akan bahas tentang definisi nominal. Definisi nominal adalah sebuah konsep yang berdasarkan asal usul kata. Itu kata kuncinya ya. Asal usul kata. Terkadang banyak orang yang suka ketukar nih definisi real sama definisi nominal. Kita contoh pakai kalimat. Misalkan kalimatnya Cibadak. Nah, kita mendefinisikan kata Cibadak ini nih atau Cibadak. Nah, karena kata kuncinya tadi definisi nominal adalah sebuah kata ya, asal usul kata, maka kita definisikan seperti ini. Cibadak berasal dari bahasa Sunda. Yang artinya air dan badak yang artinya jenis binatang. Jadi Cibadak adalah tempat pemandian para badak, kayak gitu. Nah, ini tuh namanya definisi nominal. Kenapa? Karena definisi nominal itu kan tadi berdasarkan asal-usul kata. Nah, jadi berdasarkan asal-usul kata Cibadak ini bukan berarti kayak gini. Kadang orang ada yang kayak gini. Misalkan TELU adalah universitas di Bandung. Fakultasnya ada bla 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 bla. Nah, salah, bukan kayak gitu. Tapi definisi nominal ini asal-usul kata. Misalkan lagi TELU adalah singkatan dari Telkom University. Udah kayak gitu. Jadi kita asal usul kata TELU ini dari Telkom University. Kayak gitu. Itu namanya definisi nominal. Nah, sekarang definisi real. Definisi real itu dibagi lagi jadi 4. Ada hakiki, sebab akibat, tujuan, sama gambaran. Kalau misalkan definisi real itu kan dibagi 4. Nah, apa sih definisi real itu? Definisi real itu adalah sebuah konsep yang berasal dari ciri-cirinya. Nah, ini baru kayak TELU adalah Universitas Telkom bla bla bla. Tapi di sini tuh definisi real itu ada 4 kan? Ada yang pertama ada hakiki, kedua ada gambaran, ketiga ada sebab akibat, dan yang keempat ada tujuan. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama hakiki. Definisi hakiki itu yang dimaksudkan itu sebuah kelas dan pembeda spesifiknya. Nah, itu kata kuncinya. Kalau hakiki itu ada kelas dan ada pembeda spesifiknya. Kayak contohnya gini. Jerapah adalah mamalia yang berleher panjang. Nah, mamalia di sini ini tuh disebutnya kelas. Kelasnya siapa? Kelasnya jerapah. Jadi jerapah itu kan kalau di pelajaran IPA, jerapah adalah kelas mamalia kan. Nah, berleher panjang ini adalah pembeda spesifiknya. Spesifik. Jadi kan mamalia itu banyak banget nih jenis binatangnya. Nah, kita itu harus ngerinciin lagi karena tadi berdasarkan ciri-ciri kan. Nah, ngerinciin lagi, jadi ditambahin lagi berleher panjang. Kayak contoh lagi nih, misalkan motor. Motor adalah kendaraan darat. Yang
beroda dua, dan menggunakan mesin. Nah, di sini kendaraan darat adalah kelas motor, sedangkan beroda dua itu adalah pembeda spesifiknya. Udah bisa ngerti kan ya? Jadi kendaraan darat adalah kelas motor karena kendaraan darat itu banyak kan, ada mobil, ada sepeda. Cuman kita dibedain lagi nih, di spesifiknya diciri-ciriin lagi, ada beroda dua dan menggunakan mesin kayak gitu. Nah, sekarang ini adalah definisi hakiki. Sekarang definisi gambaran. Si gambaran itu yang berdasarkan ciri-cirinya. Ini lebih mudah sebenarnya dimengerti. Kayak contohnya gajah adalah binatang yang besar, memiliki belalai, berkaki 4, titik. Nah, itu udah definisi gambaran. Kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada definisi sebab akibat. Udah dari judulnya aja tahu kan definisi sebab akibat. Yaitu ya pasti ada sebabnya dan ada akibatnya. Kayak contohnya, virus corona adalah suatu penyakit yang menyebabkan kematian. Sebabnya adalah virus corona. Nah, kematiannya ini adalah akibat dari virus corona. Itu yang namanya definisi sebab akibat. Lalu ada definisi tujuan. Misalkan nih, makanan ronde adalah makanan yang bertujuan untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Nah, berarti di situ tuh tujuannya kan, makanan ronde adalah tujuannya untuk menghangatkan tubuh kayak gitu. Nah, sekarang klasifikasi. Klasifikasi itu adalah sebuah bagan sebenarnya. Cuman bagaimana cara membuat bagan yang baik? Yang pertama itu harus pembagiannya itu harus lengkap. Jadi harus terbagi itu dengan lengkap gitu ya kan. Kayak kamu tujuannya apa? Kamu misalkan bagannya mau FKB nih. Nah, kamu itu harus lengkap, harus rinci dan gak boleh ada yang kelewat. Kayak gitu sih kalau misalkan klasifikasi bagannya itu, kayak contohnya misalkan gini. Kan FKB misalkan aku mau ngejelasin tentang jurusan-jurusan FKB misalkan. Nah, itu ilmu komunikasi. Terus di bawahnya ada adbis misalkan. Lalu ketiga ada PR gitu. Terus kalau misalkan kan ini nggak lengkap kan, kamu lengkapin lagi kayak di sini itu peminatannya ada apa aja, atau misalkan mau klub misalkan bisa kayak gitu. Jadi harus lengkap, harus tepat dan gak boleh ada yang kelewat. Kayak gitu sih kalau misalkan klasifikasi. Nah, sekarang materi yang paling terakhir adalah proposisi. Ini adalah rumus proposisi. Nah, jadi proposisi itu apa sih? Proposisi adalah sesuatu sebuah konsep yang dinyatakan atau diungkapkan gitu, atau arti panjangnya kayak gini. Pengertian proposisi itu intinya itu sih sebenarnya diungkapkan atau mengungkapkan atau sebuah pernyataan tentang hubungan antara dua kelas yang di dalamnya berlangsung pengiyahan atau penyangkalan kelas yang satu termasuk ke dalam kelas lainnya. Nah, di sini kelasnya itu maksudnya apa itu? Kelasnya itu adalah subjek dan predikat, yaitu ini. Subjek. Nah, ini subjek dan predikat kayak gitu. Nah, itu tuh namanya atau bisa disebut term subjek dan term predikat kayak gitu. Nah, kita kasih contoh dulu aja dengan kata-kata ya. Misalkan kata-katanya semua politisi adalah orator. Nah, ini itu adalah contoh kalimat proposisi atau sesuatu yang diungkapkan atau dinyatakan. Dia menyatakan bahwa politisi adalah orator. Nah, ini itu masuknya ke universal affirmative. Kenapa universal affirmative? Pertama ini adalah semua kata kuncinya. Kalau semua itu adalah universal, menyeluruh gitu. Nah, makanya disebutnya universal. Ini itu adalah universal. Nah, politisi ini adalah subjek ya, S subjeknya. Subjek. Nah, adalah ini di dalam sebuah proposisi disebutnya itu kopula. Kopula itu apa sih? Kopula adalah yang menyambungkan dua konsep ini.
gitu. Makanya adalah disebutnya copula. Jadi copula adalah yang menyambungkan dua konsep ini, itu subjek dan predikatnya. Nah, orator ini adalah predikatnya gitu. Ini contoh universal afirmatif. Terus kita langsung ke apa bedanya dengan partikular afirmatif. Nah, kalau partikular itu kata kuncinya beberapa. Beberapa. Nah, jadi misalkan beberapa politisi adalah orator. Jadi partikular ini adalah sebagian gitu. Makanya disebutnya partikular gitu. Nah, terus apa bedanya negatif dengan afirmatif gitu kan? Nah, bedanya adalah gini. Kalau afirmatif itu yang mengiyakan gitu. Iya. Nah, kalau misalkan negatif itu yang tidak. Kayak contohnya, beberapa politisi adalah bukan orator. Nah, adalah bukan ini adalah negatif gitu. Copula negatif gitu. Kalau misalkan nggak ada kata bukan, berarti afirmatif, itu kuncinya. Terus apa yang dimaksud tentang A, E, I, dan O? Jadi ini tuh dari bahasa Latin. Kalau misalkan A dan I itu artinya iya, itu kan? A dan I itu adalah iya. Kalau misalkan E dan O itu artinya tidak gitu. Sebenarnya rumus ini itu mempermudah kita aja buat bikin kalimat gitu. Jadi biar kita ngapalin universal afirmatif. Nah, daripada kita ngapalin ini, mending kita ngapalin aja SAP gitu. Terus SEP misalkan kayak gitu. Ini tuh mempermudah aja rumusnya gitu. Rumus kita mau bikin kalimat ini kayak gitu. Oke, kalau gitu sekian aja dari teori-teori yang atau sharing yang saya berikan. Semoga sharing yang saya berikan ini memberikan kemudahan untuk UTS kalian nanti, dan semoga UTS kalian nilainya bagus. Kalau gitu saya Neva Hairunisa Rizkyana undur diri. Dadah.